Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Tahfat Anada, NIM 071811733096. Saya merupakan mahasiswa jurusan Antropologi FISIP Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai vaksinasi COVID. Video ini merupakan bagian dari Project Based Learning mata kuliah Agama Islam 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Adib MA. Oleh karenanya, seluruh dari isi video ini merupakan kepentingan studi saya dalam mata kuliah Agama Islam 2. Sebelumnya saya telah menyelesaikan rangkaian penulisan dari makalah untuk sampai ke tahap video ini. Adapun temanya adalah peran ilmuwan muslim dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Dan topiknya adalah problematika profesi ilmuwan muslim dalam tantangan global vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan judul polemik vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan dalam video ini saya akan berfokus pada salah satu hambatan vaksinasi yaitu kehalalan jenis vaksin COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan vaksinasi, saya ingin merekam kembali situasi dunia selama setahun terakhir ini. Seperti yang kita tahu bahwa virus corona atau yang saat ini kita kenal sebagai COVID-19 telah muncul pertama kali sejak akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Virus mematikan ini kemudian menyebar dengan cepat hingga pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 dengan mengkonfirmasi 2 orang positif. Masih di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11 tahun 2020, COVID-19 dikategorikan sebagai pandemik global oleh WHO atau World Health Organization dalam sebuah konferensi pers. Pandemik global sendiri merupakan istilah untuk menyebut wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia, dan bahwa penyakit ini telah menjadi masalah bagi seluruh warga dunia. Dari pandemi global ini, seluruh aktivitas manusia terhenti. Di Indonesia sendiri, sekolah-sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Para pekerja beralih dengan WFH atau work from home, begitupun dengan sektor ekonomi, pariwisata, dan yang lainnya. Semenjak kasus pertama, kasus-kasus daripada COVID-19 ini terus meningkat. Hingga per hari ini, 2 Juni 2021, kasus COVID di Indonesia telah mencapai 1,83 juta. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Di awal virus ini menyebar, ditekankan bahwa masyarakat harus taat pada 3M. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Adapun gejala-gejala yang dialami oleh pasien terkonfirmasi COVID-19, sebelum perlu diketahui bahwa gejala-gejala ini dapat dirasakan berbeda pada masing-masing pasien COVID-19. Ada gejala paling umum yang biasanya dihadiri dengan demam, batuk ringan, kelelahan, kemudian ada gejala yang sedikit tidak umum dengan rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera rasa atau penciuman, dan bahkan ruam pada kulit. Kemudian ada pula gejala serius dengan kesulitan bernapas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Kemudian kita lanjut pada pembahasan vaksinasi COVID-19. Segala bentuk adaptasi dan pengobatan telah dilakukan oleh seluruh stakeholder, terutama tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19 ini. Hingga sekitar akhir tahun 2020 kemarin, kita diberikan kabar gembira mengenai vaksin COVID-19 ini yang diyakini dapat memberikan kekebalan imun tubuh agar terhindar dari COVID-19. Vaksinasi ini merupakan alternatif akhir bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas dengan kecemasan yang berkurang daripada sebelumnya. Meskipun dianggap sebagai satu pencegahan, dalam prosesnya vaksinasi ini bertemu dengan hambatan-hambatan tertentu. Yang pertama, kita dihadapi pada kekhawatiran masyarakat terhadap biaya vaksinasi ini. Dan alhamdulillah, kekhawatiran ini telah dijawab dengan gratisnya vaksin untuk masyarakat. Selain itu, yang menjadi sorotan masyarakat adalah kehalalan jenis vaksin COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, kandungan yang ada dalam vaksin berkaitan dengan kehalalan menjadi satu fokus masyarakat. Dalam hal ini, MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia berperan penting untuk membuat masyarakat percaya kepada vaksin COVID-19. Dan di sini saya akan membahas dua jenis vaksin, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Pada bulan Januari lalu, Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science dan PT Bio Farma yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini suci dan halal.
Adapun beberapa dasar yang digunakan oleh MUI dalam penetapan kehalalan vaksin Sinovac ini. Dasar pertama adalah pendapat para ulama. Salah satunya adalah Imam Al-Zuhri dalam Syarah Syahih Al-Bukhari karya Ibnu Batal yang menegaskan pelarangan berobat dengan sesuatu yang dianggap najis. Kemudian dasar kedua adalah Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan, dan Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Dasar kelima adalah laporan serta penjelasan hasil audit tim auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI untuk Sinovac dan PT Bio Farma mengenai proses produksi dan bahan. Dasar keenam adalah pendapat peserta Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa produksi Sinovac ini tidak memanfaatkan babi atau bahan turunannya, tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia, bersentuhan dengan barang najis, mutawasito sehingga dikatakan mutanajis, namun telah dilakukan pensucian dengan memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Kemudian menggunakan fasilitas produksi yang suci, peralatan dan pensucian dalam produksi ditetapkan telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Dan yang terakhir adalah keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat dan jaminan keamanan, mutu serta kemanjuran vaksin Sinovac. Kemudian vaksin jenis lain yaitu AstraZeneca ini mengalami ketetapan yang lain sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021. Vaksin dengan jenis AstraZeneca ini dikatakan memiliki kandungan enzim yang berasal dari babi, oleh karenanya ditetapkan haram. Meskipun demikian, di sini MUI memainkan perannya untuk membuat jelas lagi aturan agama dan kedaruratan daripada vaksinasi ini. MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Adapun perizinan ini yang dikeluarkan didasari oleh 5 alasan. Pertama, sebagai kebutuhan yang mendesak. Tentu saja hal ini karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan ratusan juta orang terpapar dan juga tidak sedikit kasus kematian akibat dari virus ini. Tidak hanya aspek kesehatan yang menjadi indikator, aspek kehidupan lain juga menjadi salah satu alasan. Dalam konteks fikih, kebutuhan ini disebut sebagai hajat syariah atau kebutuhan yang mendesak dan menduduki kedudukan darurat syariah. Selain itu, dalam fatwa tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca MUI yang ada di belakang saya ini, menjelaskan firman-firman Allah yang berkaitan dengan penggunaan vaksinasi ini. Ada beberapa firman Allah yang pertama yang dijelaskan dalam fatwa ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Saya langsung saja menjelaskan artinya, yaitu, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Masih dalam fatwa yang sama, MUI juga menjelaskan salah satu firman Allah yang lain, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan di sini diketahui bahwa proses vaksinasi ini memang merupakan satu hal yang mendesak. Kemudian alasan kedua adalah risiko jika tidak dilakukan vaksinasi. Kalau misalnya tidak dilakukan vaksinasi ini, tentu akan memperpanjang pandemi COVID-19 ini, yang akan menyebabkan dampak-dampak negatif yang lain. Gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah keterbatasan stok. Sampai saat ini stok vaksin masyarakat dunia baru hadir dalam beberapa jenis. Oleh karenanya vaksin AstraZeneca ini masih dapat digunakan. Kemudian yang keempat, sudah ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap vaksinasi COVID-19 ini. Dan yang kelima adalah keterbatasan pemerintah
keterbatasan kapasitas pemerintah dalam memilih jenis vaksin. Nah, terkait dengan kehalalan yang menjadi polemik vaksinasi COVID-19 ini tentu membuat proses daripada vaksinasi ini menjadi terhambat. Dan kemudian kita beralih pada kesimpulan daripada video ini. Setelah dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh para pemangku kebijakan adalah kehalalan daripada jenis vaksin COVID-19 ini. Dan tentunya hambatan ini sudah dihadapi dengan baik oleh para stakeholder. Di sini MUI dan pemerintah bekerja sama dengan baik dalam proses penyampaian pesan yang disampaikan dengan sangat jelas, juga dengan secara persuasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kehalalan vaksin ini. Oleh karena itu, saya pun mengharapkan bahwa masyarakat di sini untuk siap dalam proses vaksinasi COVID-19 ini. Adapun saya sampaikan dalam pembuatan video kali ini, saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi videonya. Seluruh konten dalam video ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh konten dalam video ini tidak ada maksud untuk mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, terutama bagi masyarakat Indonesia dalam halnya vaksinasi COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang selalu mendukung, dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Muhammad Adib MA selaku dosen mata kuliah Agama Islam 2 yang senantiasa memberikan materi serta arahan kepada mahasiswanya untuk dapat menyelesaikan penugasan PBL ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang saling menyemangati, serta pembaca makalah dan penonton video. Semoga proyek ini dapat memberikan dampak positif kepada kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.